Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma, yang sedang berusaha melarikan diri dari kejaran orang misterius yang ingin menangkapnya. Namun sayangnya Emma harus tertangkap oleh sebuah jebakan, yang sebelumnya telah dibuat oleh orang misterius tersebut. Dan dalam situasi ini, Emma berusaha mengukir namanya di sebuah pohon, agar para polisi bisa segera menemukannya. Kemudian adegan beralih ke kedua bulan setelah itu, dan terlihat seorang pria bernama Max, yang hendak pindah ke kota lain bersama istrinya yang bernama Betty. Namun karena perjalanannya yang cukup jauh, Max dan Betty pun memutuskan untuk menginap dan beristirahat di sebuah motel. Dan di sini, si pemilik motel yang kedatangan tamu tentu merasa senang, terlebih lagi karena Max membayar tagihannya langsung menggunakan kartu kredit. Tak lama setelah mendapatkan kamar, Max dan Betty pun melihat berita tentang Emma, yang sudah menghilang 2 bulan yang lalu. Dan dalam informasi berita tersebut rupanya Emma adalah seorang mahasiswa, sekaligus anak dari pengusaha yang cukup sukses di Amerika. Namun di sini Max dan sang istri nampak tidak peduli dengan berita itu, dan mereka malah langsung saling anu-anu dengan sangat gagah. Di sisi lain terlihat sekelompok gangster yang sedang melakukan aksinya, mencuri barang-barang dari rumah orang kaya yang rumahnya sedang ditinggal oleh pemiliknya. Dan diberitahu kalau para gangster ini dipimpin oleh seseorang bernama Hawk, yang dikenal sadas sekaligus tidak kenal kata ampun. Tak lama dari itu terlihat si pemilik rumah yang tiba-tiba datang, dan melihat kalau barang-barangnya sedang dirampok. Di sini Hawk yang menyadarinya pun meminta semua anak buahnya untuk tetap tenang, karena ia sendiri akan menangani hal tersebut. Namun salah satu anak buahnya yang bernama Flynn, ia malah dengan beritil menghabisi semua keluarga si pemilik rumah. Dan hal tersebut tentu saja membuat Hawk menjadi sangat marah, karena Flynn selalu bertindak tanpa aturan, dan bisa membuat kelompok mereka mendapatkan masalah baru. Hingga karena itu dan karena sangat takut kalau aksinya tercium polisi, pada akhirnya mereka pun membatalkan perampokan tersebut. Pada sore harinya kembali lagi kepada Max dan Betty, yang sekarang hendak pergi untuk mencari makan di sekitar motel. Di sini si pemilik motel menunjukkan satu restoran yang menurutnya recommended, sehingga mereka memutuskan untuk ke sana. Lalu sesampainya di sana Max dan Betty langsung memesan makanan terbaik, namun dengan harga yang sangat miring. Namun tak lama kemudian kelompok Hawk juga datang ke sana, dan lagi-lagi Flynn kembali berulah dengan mencoba merayu Betty pacar Max. Di sini Max yang pada awalnya hanya diam saja, akhirnya ia pun sangat muak dan berniat akan menghajar Flynn. Namun saat itu terlihat Betty yang mencoba melarangnya, karena Max sudah berjanji kepadanya untuk berhenti dari masa lalunya. Dan di sini, kita belum diberitahu siapakah sosok Max sebenarnya, sampai-sampai Betty lebih mengkhawatirkan Flynn ketimbang dengan Max. Sementara Hawk yang memang tidak mau ada keributan di restoran langganannya, ia lantas mencoba meminta maaf kepada Max, lalu menyuruh Flynn dan yang lainnya untuk segera keluar. Setelah itu dan ketika Max beserta Betty kembali ke hotel, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka hingga mengalami kecelakaan. Dan ternyata orang tersebut adalah Flynn, yang langsung membawa mereka ke sebuah tempat. Tak lama ketika Max sudah tersadar, ia mendapati kalau dirinya dan Betty sudah berada di sebuah gudang dalam keadaan terikat. Di sini Max meminta kepada salah satu anak buah Hawk yang bernama Ethan, agar segera melepaskannya sebelum Max menghabisi mereka. Namun Ethan tidak sedikit pun menggubris perkataan Max, dan ia malah menodongkan sebuah pisau tepat di leher Betty. Lalu di sini Betty mengatakan kalau ia sangat ingin Max hidup normal seperti yang lain, namun dengan keadaan yang sekarang ia pasti akan menyaksikan kembali kebrutalan Max. Dan karena itulah kini Betty lebih memilih untuk memindah alamkan dirinya sendiri, dengan menggesekkan lehernya. Dan jelas saja hal tersebut membuat Max menjadi sangat marah, lalu berusaha melepaskan borgol yang ada di tangannya dan menantang Ethan untuk berduel.
Hingga pada akhirnya Max yang gagah pun mampu mengalahkan Ethan, dan ia langsung menghabisinya dengan amat sangat beritil. Di sisi lain ketika Flynn sedang menjarah barang-barang milik Max yang ada di mobil, ia tak sengaja menemukan seorang wanita yang sedang disekap di dalam bagasi mobil Max. Di sini Flynn dan satu rekannya segera membawa wanita itu ke dalam markas, dan meminta mereka untuk membawanya pergi, karena Max pasti akan datang untuk menghabisi mereka. Lalu tak lama salah satu anak buah Hawk mengatakan, kalau Ethan alias orang yang bertugas menjaga Max, sekarang tidak bisa dihubungi. Sementara si wanita yang mendengar hal itu, ia langsung menyaut dengan mengatakan kalau Max pasti sudah menghabisinya. Di sini Hawk yang sangat kesal karena si wanita terus berbicara, pada akhirnya ia pun menampar dan menyuruhnya untuk diam saja. Lalu setelah itu Hawk juga memerintahkan dua anak buahnya, untuk segera memeriksa ke gudang yang berada di dekat pom bensin. Sesampainya di sana mereka berdua sangat terkejut, karena menemukan Ethan rekannya yang sudah tiwis bersama pacar Max. Dan di sini, mereka berencana akan membawa jasad Ethan menuju markas, dan tidak lain untuk ditunjukkan kepada Hawk alias bos mereka. Di sisi lain salah satu anak buah Hawk akhirnya sadar, kalau wanita ini adalah Emma, yang dikabarkan telah menghilang beberapa bulan yang lalu. Lalu mereka juga melihat cuplikan TV yang mengabarkan kalau Emma saat itu sedang berkemah bersama teman-temannya, hingga semua teman Emma dihabisi oleh Max, dan Max hanya menyisakan Emma seorang diri. Ternyata, Max ini sebenarnya adalah seorang si kiprit yang sangat kejam, yang bahkan dalam kurun waktu 1 tahun ini Max telah menghabisi sebanyak 34 orang. Dan berita di TV itu juga mengabarkan kalau keluarga Emma bersedia memberikan imbalan sebesar $2 juta untuk siapa saja yang bisa membawa Emma kembali ke keluarganya. Hingga setelah mendengar imbalan yang sangat fantastis itu, kini mereka pun berencana akan mengembalikan Emma kepada keluarganya. Tak lama dari itu dua anak buah Hawk yang tadi akhirnya tiba di sana, dan mereka mengabarkan kalau Ethan sudah tiwis dihabisi Max. Di sini Hawk yang melihat anak buahnya yang sudah terkujur kaku, ia berencana akan membalas dendam kepada Max, karena ternyata Ethan sendiri adalah keponakan dari Max. Bahkan Hawk juga menyuruh semua anak buahnya untuk menyimpan jasad Ethan ke dalam gudang yang ada di belakang markas. Namun tak lama tiba-tiba saja jasad Ethan bergerak sendiri, karena ternyata Max bersembunyi dengan masuk ke dalam tubuhnya, untuk memuluskan rencana balas dendamnya. Setelah itu Max yang sangat beritil pun masuk ke dalam danau, lalu secara diam-diam masuk ke dalam kontainer miliknya. Dan ternyata, di sana ada banyak sekali peralatan yang biasa Max gunakan untuk memangsa, dan sekarang ia berencana akan membuat jebakan untuk kelompok Hawk. Tak lama dari itu ketika kelompok Hawk bersiap akan memburu Max, tiba-tiba saja mereka disambut oleh panah melalui jebakan, yang sebelumnya dipasang oleh Max. Bahkan mereka juga diberondong sebuah senjata, sehingga mereka memutuskan untuk segera kembali masuk ke dalam selain Hawk. Dan setelah itu, Max juga meledakkan mobil mereka, dan hal itu agar semua targetnya tidak bisa kabur kemana-mana. Kemudian Max lanjut menginterogasi Hawk, dengan menanyakan mengenai berapa orang yang ada di dalam markasnya. Lalu setelah Max mengetahuinya, tanpa ragu ia langsung menghabisi Hawk, dengan memasukkannya ke dalam mesin penggilingan padi. Kembali kepada Emma yang ditanyai oleh anak buah Hawk, mengenai kenapa Max tidak menghabisi Emma, dan malah menyekapnya. Di sini Emma pun bercerita kalau Max ingin menjadikannya sebagai pacar keduanya, dan Max juga berencana ingin insaf, dan berhenti memberitil seperti dulu lagi. Namun karena sekarang kelompok Hawk malah mengganggunya, sehingga Max dipastikan 100% akan membalas dendam. Setelah itu terlihat salah satu anak buah Hawk yang bernama Danny, yang lukanya semakin menjadi parah akibat tembakan tadi. Di sini mereka berencana akan kabur menggunakan mobil jeep yang ada di belakang markas, namun masalahnya mobil tersebut sudah rusak. Sementara Danny sendiri yang cukup ahli dengan mesin, ia pun lantas mengajak pacarnya untuk membetulkan mobil tersebut sekarang juga.
Sesampainya di sana Denny dengan segera membetulkan mobil itu, hingga saat mobil itu menyala tiba-tiba Max sudah berada di samping Denny, dan Max langsung memberitil dengan memasukkan wajah Denny ke dalam kap mobil tersebut. Lalu pacar Denny yang ketakutan memutuskan kabur ke dalam hutan, namun Max yang mengejar pada akhirnya ia berhasil melumpuhkan pacar Denny itu. Di balik itu Flynn yang tahu kalau Max sedang mengejar pacar Denny ke dalam hutan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera kabur bersama satu rekannya dan juga Emma. Bahkan Flynn juga membawa Denny yang sudah sekirit, hingga ketika di perjalanan mereka tak sengaja menabrak pacar Denny, sehingga membuatnya pindah alam saat itu juga. Kemudian mereka menurunkan Denny di depan rumah sakit, dengan maksud agar Denny segera ditangani oleh dokter. Lalu mereka yang kelelahan memutuskan untuk menginap di sebuah motel, dan motel itu adalah motel yang sebelumnya Max singgahi. Namun saat melakukan pembayaran Flynn menggunakan kartu kredit milik Max, sehingga membuat si pemilik motel curiga lalu segera menghubungi polisi. Hello, Sheriff. This is Harris. Tak lama setelah di dalam kamar Flynn yang rudalnya sudah lama tidak diasah, kini ia pun berencana akan mengasahnya kepada AP milik Emma. Namun sebelum itu Emma meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar, dan di sana ia bertemu dengan rekan Flynn yang tinggal satu orang lagi. Di sini rekan Flynn yang sudah sangat muak dengan kelakuan Flynn, ia lantas menyuruh Emma untuk menghabisi Flynn dengan sebuah pistol. Namun ketika Emma kembali dan hendak menghabisi Flynn, tiba-tiba suara pintu kamar malah berbunyi, dan ternyata itu adalah polisi yang sebelumnya ditelepon oleh si pemilik motel. Dan dengan sadas Flynn nekat menghabisi polisi itu, lalu meminta Emma dan satu rekannya untuk bersiap karena mereka akan segera pergi. Namun ketika mereka mengeceknya ke kamar mandi tersebut, ternyata rekan Flynn ini sudah terbujur kaku alias sudah pindah alam. Di sini Emma yang ketakutan pun berusaha berlari untuk kabur, namun Flynn berhasil menodongkan senjata sambil menyuruh Emma kembali. Hingga tiba-tiba Flynn ditabrak sebuah mobil polisi, yang ternyata itu adalah Max yang sangat gagah sekaligus sangat beritil. Kemudian Emma yang tidak mau lagi ditangkap oleh Max, ia berusaha menghabisi Max dengan pistol yang dibawanya tadi. Namun beruntung saat itu Max berhasil menghindar, sehingga Emma segera membawa sebuah besi keras, lalu dengan penuh emosi ia langsung menghajar Max. Di sini terlihat Max yang sama sekali tidak mau melawan Emma, mengingat karena Max sendiri sangat mencintai Emma. Dan ketika Emma akan benar-benar menghabisi Max, tiba-tiba dari belakang muncul Flynn, yang akan menembak mereka berdua. Lalu Max yang gesit pun gerak cepat untuk segera menolong Emma, hingga terjadilah aksi baku hantam beritil antara Max dan juga Flynn. Hingga di suatu waktu dan ketika Max benar-benar akan menghabisi Flynn, tiba-tiba saja Emma datang dan menghajar Flynn dari belakang. Setelah itu Max mengajak Emma untuk hidup berdua dengannya, dan Max yakin lama-kelamaan Emma akan menjadi si kiprit seperti dirinya. Sementara Emma yang mendengar hal itu tentu saja ia menolaknya, karena Emma sendiri hanya ingin hidup normal seperti yang lain. Kemudian Max mengeluarkan pisau andalannya, lalu menusuk perut Emma, karena ternyata Max mengeluarkan alat pelacak yang selama ini disimpan di dalam perut Emma. Lalu tak lama Max dihampiri oleh si pemilik motel, namun dengan sengaja Max menghabisinya untuk menghilangkan jejak, lalu menghabisi juga Flynn yang masih sekarat. Keesokan harinya terlihat seseorang berpakaian dokter, yang hendak menghampiri Denny di rumah sakit sebelumnya. Dan ternyata, orang tersebut adalah Max yang sedang menyamar, yang langsung menghabisi Denny target terakhirnya. Kemudian ketika Max akan keluar dari rumah sakit, tak sengaja ia bertemu dengan Emma yang saat itu hendak dirawat. Ternyata Max sengaja melepaskan Emma karena Emma memilih untuk tetap hidup normal, dan Max masih sangat mencintai Emma. Sementara alasan Emma yang sempat mendapat kesempatan untuk menghabisi Max namun tidak melakukannya, karena ternyata Emma juga menyukai Max. Hingga setelah itu kini para polisi pun akhirnya berspekulasi, kalau kelompok Hope lah pelaku yang selama ini menyekap Emma, dan bukan Max. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.